Hai, selamat datang kembali di Dras Monitor. Di video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial tentang cara menggunakan rumus Excel pada tabel Microsoft Word, khususnya untuk operasi-operasi perhitungan. Jadi dengan cara ini nantinya akan mempermudah kita ketika berhadapan dengan angka-angka yang harus dihitung pada tabel di Microsoft Word. Jadi tidak usah dihitung manual satu-satu ya, cukup gunakan cara ini. Nah, sebagai contoh di sini saya punya sebuah tabel berisi nama barang, jumlah, harga, dan total. Nah, di mana total ini nanti adalah hasil dari perhitungan antara jumlah dan harga ya. Jadi jumlah dikali harga. Nah, kalau ini kita hitung manual ya kita hitung dulu ya di kalkulator, atau kalau mudah ya tinggal hitung di otak kita saja ya. 5 kali 10 berarti 50.000 ya. Nah, tapi supaya lebih cepat ini kita bisa menggunakan rumus Excel seperti ini. Nah, ini gampang sekali ya. Hanya beberapa klik jumlah keseluruhan, total keseluruhan sudah berhasil saya hitung. Nah, ini gimana caranya? Nah, sebelum saya jelaskan tentang cara yang saya lakukan tadi ya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu dasar-dasarnya. Nah, yang pertama harus kalian pelajari adalah mengenai referensi sel. Nah, referensi sel itu seperti apa? Jadi kita harus tahu letak dari angka-angka tersebut itu pada kolom dan baris keberapa gitu ya. Nah, sebenarnya ini hampir sama dengan di Microsoft Excel. Kalau kita buka di sini ya, ini berarti sel A1, kolom A baris ke-1. Yang ini A2, kolom A baris kedua. Yang ini B2, kolom B baris kedua. Yang ini C2, kolom C baris kedua, dan seterusnya ya. Nah, di Word pun juga sama. Ini A1 ya, kolom A baris ke-1, A2 kolom A baris kedua, ini B1 kolom B baris ke-1, B2 kolom B baris kedua. Ini kolom C, kolom D, kolom E. Dan seterusnya ya. Jadi kalau masih ada tabel di sini berarti setelah E adalah F ya, F1 baris ke 1 seperti itu ya. Nah, sebagai contoh kita akan coba menghitung antara dua bilangan di bawah sini ya. Ini ada bilangan A dan bilangan B, terus ada A tambah B, A min B, A kali B, sama A dibagi B. Nah, kita akan gunakan referensi sel ini di sini ya. Nah, untuk cara memasukkan formulanya, kita masuk ke tab layout di sini. Klik tab layout, kemudian ada pilihan formula. Nah, kita klik di sini. Nah, di formula ini kita hapus dulu ya yang sum dalam kurung lab. Kita sisakan sama dengan. Nah, karena kita mau menghitung bilangan A dan bilangan B di sini ya, maka kita harus tahu referensi sel antara bilangan yang akan kita jumlahkan. Yang ini angka 5 berada di sel A2 ya. Jadi kita tulis di sini A2. Terus karena ini mau kita jumlahkan, kita tulis juga operatornya plus ya. Terus angka 6 di sini berarti angka 6 itu adalah sel B2 ya. B2 seperti ini. Kalau kita oke, ini hasilnya akan muncul 11 ya kalau berhasil. Kita coba oke. Nah, oke, muncul ya angka 11. Nah, seperti itu cara menggunakan formula di Microsoft Word ya. Nah, begitu pula untuk yang baris selanjutnya ya. Ini 7 tambah 8 bisa kita hitung juga menggunakan formula seperti ini. A3 plus B3. Oke.
yang selanjutnya juga sama ya. Nah, ini untuk operasi penjumlahan. Bagaimana dengan operasi pengurangan? Nah, untuk operasi pengurangan, perkalian, pembagian juga sama saja caranya ya. Tinggal kita merubah operatornya saja. Misalkan ini pengurangan. Kita akan mengurangi antara 5 dengan 6 ya. Menggunakan formula, caranya kita klik lagi formula sama dengan tulis selnya, sel nomor berapa ya. A2 min B2. Nah, muncul hasilnya 5 kurangi 6 sama dengan min 1. Begitu pula untuk perkalian. Kita tulis A2 kali B2. Nah, untuk pembagian juga sama ya. A2 bagi B2. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk perkalian itu kita menggunakan simbol bintang, dan untuk pembagian kita menggunakan simbol atau tanda garis miring seperti ini. Ini bisa kita tulis sampai sini juga ya. Kita bisa hitung semuanya kalau mau ya. Nah, itu untuk contoh penggunaan rumus sederhana. Sekarang kita akan masuk ke penggunaan fungsi yang saya tunjukkan di awal tadi ya. Nah, untuk penggunaan fungsi caranya juga sama. Di sini misalkan, oke sebentar. Nah, di sini misalkan ada pensil ya, pensil jumlahnya 2, harganya 2000. Nah, kita bisa menghitung totalnya dengan cara mengalikan 2 kali 2000 ya. Atau kita bisa menggunakan rumus. Di sini ada di paste function ada fungsi produk ya. Produk itu hasil perkalian. Nah, kita bisa gunakan ini ya, produk. Nah, lalu di dalam kurung ini kita tuliskan produk mana yang mau dikalikan gitu ya. Karena di sini 2 dan 2000 itu ada di sebelah kiri, maka kita tulis di sini di dalam kurungnya itu left. Nah, left itu bahasa Inggris untuk kiri, arah kiri ya. Jadi kalau misalkan ada di kanan ya kita pakai fungsi kita tulis di sininya right. Kalau misalkan ada di atas kita tulisnya above. Tapi kalau misalkan ada di bawah kita tulisnya below ya. Nah, karena ini ada di sebelah kiri, kita tulis di sini left. Nah, kenapa kita gunakan fungsi produk ya? Nanti saya jelaskan. Nah, ini kita oke dulu, maka hasilnya akan keluar Rp 4000 seperti ini ya. Ini secara otomatis ada tulisan Rp ya. Sebenarnya bisa kita atur juga di sini di bagian number format ya. Di sini ada Rp. Kalau misalkan mau ada spasi setelah RP-nya, ya kita kasih spasi di sini. Kita oke. Nah, hasilnya muncul ya 4000. Nah, kenapa kita tadi menggunakan produk? Supaya fungsi ini bisa kita copy paste ya, kita salin, kita tempelkan ke kolom di bawahnya. Caranya seperti ini. Kita copy, terus kita blok kolom yang akan kita masukkan fungsi yang sama ya. Terus kita tekan Ctrl+P untuk menempelkan, untuk paste seperti ini. Nah, di sini semuanya angkanya 4000 ya, karena kita copy dari sini. Nah, supaya angkanya menyesuaikan dengan kolom yang kita jumlahkan ya, supaya angkanya berubah. 5 kali 10 kan harusnya di sini 50.000 ya. Kita tekan F9 pada tombol keyboard. Cuman pastikan rumusnya semuanya di blok terlebih dahulu seperti ini ya. Nah, jadi untuk mengupdate rumus itu kita tekan tombol F9 seperti ini.
Nah, ini otomatis berubah. Ya. Jadi misalkan di sini ada perubahan harga ya dari 10.000 jadi 15.000, maka di total ini tidak akan otomatis berubah, tapi harus kita update. Caranya kita klik, kalau misalkan mau mengupdate salah satu, kita klik rumusnya, salah satu rumusnya ya, terus kita tekan F9 seperti ini. Nah, ini otomatis berubah jadi 75.000. Nah, jadi fungsi copy paste tadi hanya berlaku untuk rumus yang produk, sum, seperti itu ya. Kalau misalkan kita menggunakan referensi sel, ini nggak bisa di copy kayak ini. Ini kan tadi di rumusnya adalah A2 dibagi B2. Ini kalau di copy ke bawah seperti ini, hasilnya tetap ya. Saya tekan F9 pun tidak akan berubah karena rumusnya sama. Ini dibagi ini. Tapi kalau yang ini kan left, berarti di sebelah kiri ya, sebelah kiri, sebelah kiri, sebelah kiri, di sebelah kiri rumus ini maksudnya. Sekarang kita coba jumlahkan yang jumlah ini ya. Caranya sama, kita gunakan formula. Nah, ini secara otomatis ada pilihan sum above. Sum itu untuk rumus penjumlahan ya kalau di Excel. Above itu artinya di atas. Nah, jadi akan menjumlahkan seluruh angka yang ada di atas pada tabel ini. Kalau kita oke, ini hasilnya langsung muncul 134. Nah, untuk harga juga sama. Ini bisa kita copy dari sini atau kita gunakan rumus lagi ya, sum above. Ini juga sama, sum above, seperti ini ya. Nah, kalau misalkan ini kayak tadi ya, mau ada spasi, tinggal kita kasih di sininya, di number formatnya spasi seperti ini. Nah, ini juga sama ya, kita klik number format, di bagian RP-nya kita kasih spasi supaya ada jarak seperti ini. Nah, selain fungsi-fungsi sum, fungsi-fungsi produk, ini masih banyak fungsi yang lain ya. Kalian bisa lihat di bagian paste function di sini ada ABS, and, average, count, define, pause, if, in, max, min, mode. Nah, dan seterusnya ya. Jadi ini hampir sama rumusnya dengan rumus di Excel, kayak average ya, buat mencari nilai rata-rata. Nah, itulah tutorial bagaimana cara menggunakan rumus Excel di tabel Microsoft Word. Nah, jadi dengan cara ini perhitungan akan lebih cepat ya, karena tidak kita hitung manual tapi menggunakan rumus dan fungsi. Kalau misalkan kalian masih tidak mengerti, kalian bisa mengulangi video ini atau kalian tanyakan di kolom komentar ya. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Sampai jumpa di video selanjutnya.